Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk hadir di majelis ini di Yayasan Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i untuk mengkaji salah satu kitab dari kitab-kitab para ulama, yaitu kitab Tafsir Juz Amma yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Mudah-mudahan nanti bisa menambah ilmu, menambah manfaat untuk kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya. Baik, kita lanjutkan pembahasan tafsir surat At-Takwir. Kita kemarin sudah sampai di ayat 19 ya. Pagi ini masuk ke ayat 20 dan seterusnya. Atau kita boleh baca ulang. Ada yang baca enggak terjemahan? Dari ayat 15 ya, kepada uqsimu bil khunnas sampai ayat terakhir ayat 29. Ya, silahkan minta tolong dibaca dulu ayat 15 sampai ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala uqsimu bil khunnas. Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang. Al-jawaril khunnas, yang beredar dan terbenam. Wal laili idza as'as, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Was subhi idza tanaffas, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia Jibril. Di quwwatin 'indadil 'arsyil makin, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai ars. Muta'in tanma amin, yang ditaati di sana di alam malaikat lagi dipercaya. Wa ma sahibukum bimajnun, dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila.
walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Wa aina tadhabun. Maka kemanakah kamu akan pergi? In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Liman syaa minkum ayyastaqim. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Baik, barakallahu. Di dalam surat At-Takwir yang tadi dibacakan, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, fala uqsimu. Kemarin sudah kita jelaskan huruf lam alif yang ada di situ bukan lam alif nafiyah, ya, peniadaan, bukan, tetapi itu lam alif mutsbitah lil qasam yang menetapkan sumpah dan mengandung makna lit ta'kid, untuk penekanan. Jadi la uqsimu artinya aku benar-benar bersumpah. Jadi tidak ada di situ la uqsimu aku tidak bersumpah. Jadi la-nya bukan berarti tidak. La di situ penekanan. Aku benar-benar bersumpah. Allah bersumpah demi bintang-bintang, demi malam, dan demi pagi. Itu sumpahnya. Isi sumpahnya adalah innahu laqaulu rasulin karim. Innahu sesungguhnya dianya apa? Al-Quran. Sesungguhnya dia Al-Quran laqaulu rasulin karim. Kalau diterjemahkan letter ya, kata per kata, laqaulu benar-benar ucapan rasulin karim, utusan yang mulia. Sesungguhnya dia Al-Quran benar-benar ucapan seorang atau utusan yang mulia. Tapi tadi diterjemahannya Al-Quran benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Terjemahan itu sudah tafsir gitu. Karena kalau terjemahan aslinya kayak tadi, jadi itu penerjemahan sudah berupa tafsir. Nanti kita di sini juga ada penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi kenapa Al-Quran itu disebut ucapan Jibril? Karena utusan dalam ayat ini siapa maksudnya? Malaikat Jibril. Dalam ayat yang lain disebutkan Al-Quran itu ucapan Nabi Muhammad. Nanti di ayat dijelaskan. Baik. Jadi innahu sesungguhnya dia, maksudnya Al-Quran
laqaulu rasulin karim, benar-benar ucapan utusan yang mulia. Utusan yang mulia dalam ayat ini sebagaimana sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, beliau adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Karena utusan itu ada dua, utusan dari malaikat, utusan dari manusia. Ada rasulun malakiyun, ada rasulun basyariyun. Ada utusan berupa malaikat, ada utusan berupa manusia. Utusan malaikat yaitu malaikat Jibril. Beliau adalah seorang rasul. Utusan. Rasul itu artinya utusan. Malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul dengan membawa wahyu. Kemudian dalam ayat ini, innahu laqaulu rasulin karim. Allah mensifati malaikat Jibril dengan sifat karim yang artinya mulia. Wasafallahu ta'ala bil karam. Allah mensifati malaikat Jibril dengan karam, mulia. Lihusni manzarihi, disifati mulia atau karim karena baiknya dari sisi pandangan. Maksudnya dari sisi pandangannya baik ya. Kalau orang mah ganteng, cantik gitu. Malaikat itu ya. Baik. Innahu laqaulu rasulin karim. Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman, di quwwatin inda bil arsy makin. Ayat ini masih tentang sifat untuk malaikat Jibril. Di quwwatin, dia memiliki kekuatan ya, jadi malaikat Jibril itu Allah berikan kuwah, kekuatan ya, karena kalau nggak kuat, coba bayangkan dari langit ke-7 turun ke bumi membawa wahyu. Kalau pakai pesawat aja, kecepatan pesawat yang paling cepat butuh berapa ya, dari bumi nembus ke 7 langit ya. Kita aja kadang pulang ke Jawa masuk angin ya, kadang-kadang gitu kan. Nah ini harus nembus 7 langit, kalau nggak kuat gimana? Jadi malaikat Jibril itu di kuwah, memiliki kekuatan inda bil arsy, di sisi pemilik arsy ya. Pemilik arsy siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Jibril di sisi Allah Subhanahu wa taala, beliau itu memiliki kekuatan. Kemudian yang kedua makin, beliau juga punya makanah, kedudukan. Jadi malaikat Jibril di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat yang punya kekuatan dan punya kedudukan. Ini keutamaan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi di sisi Allah malaikat Jibril adalah makhluk yang punya kekuatan dan punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wasafallahu ta'ala bil quwwatil 'azimah. Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat Jibril bil quwwatil 'azimah, dengan kekuatan yang sangat besar. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ahu ala suratihi allati khalaqahu Allah 'alaiha lahu sittu mi'ati janahin qad saddal ufuq kulli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril ala suratihi, pada bentuk aslinya. Karena malaikat itu kadang dia nyamar, kalau bahasa kita ya, nyamar jadi bentuk laki-laki ya, seperti dalam hadis
Islam, iman, ihsan. Malaikat Jibril datang, bentuknya bentuk seorang laki-laki yang rambutnya hitam, pakaiannya putih. Begitu juga malaikat pernah datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sebagai para laki-laki, ya, sebagai tamu. Ya. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Ya, apakah telah datang kepadamu kisah tentang tamu-tamu Nabi Ibrahim yang mulia? Nah, tamu di sini siapa? Malaikat. Ya, ketika mereka mengucapkan salam, kemudian dijawab salamnya oleh Nabi Ibrahim. Kemudian diberi makanan, ya, dihidangkan makanan oleh Nabi Ibrahim, tapi mereka tidak mau makan. Kenapa? Yang malaikat, ya, gimana makan? Baik. Nah, Rasulullah SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya yang Allah ciptakan dan memiliki 600 sayap. Ya, dan sayap-sayapnya itu menutup ufuk. Ya, ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, ufuk itu bagian sisi dari bumi, ya, ufuk. Bagian sisi dari bumi. Ya. Jadi bumi ya ketutup gitu sama sayapnya malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap. Itu besarnya malaikat Jibril dan kuatnya. Baik. Min azamatihi alaihi salatu wassalam. Wa qawluhu inda bil arsy ay inda sahibil arsy. Firman Allah inda bil arsy ay inda sahibil arsy. Ya, di maknanya sahib, pemilik ars. Wa huwa Allahu azza wa jalla. Ya, pemilik ars adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal arsyu fawqa kulli syai'. Dan ars itu di atas segala sesuatu. Ya, di atas langit, di atas bumi. Ars itu di atas segala sesuatu. Wa fawqal arsy rabbul alamin. Dan di atas ars itu ada Allah Rabbul Alamin. Jadi Allah ada di atas ars. Itu akidah kita. Kita nggak bisa mengatakan Allah itu di mana-mana atau Allah itu nggak bertempat, Allah itu nggak di mana-mana, Allah itu nggak di atas, nggak di bawah dan seterusnya. Kita nggak bisa menerima akidah itu karena akidah kita Allah itu berada di atas ars. Ars itu di atas segala sesuatu dan Allah di atas ars. Di antara dalilnya adalah Allah berfirman, Rafi'ud darajati dzul ars yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Rafi'ud darajat, Allah yang meninggikan derajat-derajat. Ya, seseorang yang Allah angkat derajatnya itu Allah yang mengangkat, bukan semata-mata karena kita. Allah juga yang menurunkan. Ya. Hari ini orang naik jabatan, besok dia seseorang diturunkan dari jabatannya. Allah yang menaikkan dan menurunkan. Allah yang meninggikan derajat, Allah yang merendahkan. Hari ini ada ustaz dihormati, itu Allah yang mengangkat derajatnya. Besok lusa ada ustaz yang dihinakan, itu juga Allah yang merendahkan derajatnya. Rafi'ud darajat dzul arsy, ya, Allah pemilik ars. Yulqir ruha min amrihi ala man yasha, dia memberikan ruh, ya, ruh
dari perkaranya ala man yasha'u min ibadi, kepada hamba yang dikehendaki. Maksudnya menurunkan wahyu. Maka pemilik arus adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di quwwatin inda bil arsy makin. Makin ay di makanah. Makin artinya memiliki kedudukan. Ya, dari kata makanah, kedudukan, manzilah. Anna Jibril indallahi du makanah wa syaraf. Wa lihadza khassahu Allah bi akbarin ni'am. Maksudnya adalah malaikat Jibril di sisi Allah Subhanahu wa taala, beliau memiliki kedudukan dan kemuliaan. Ya, makhluk langit yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Ya, makhluk langit, malaikat Jibril alaihissalam. Makhluk bumi yang paling mulia tentunya adalah Rasulullah SAW. Malaikat Jibril memiliki kedudukan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memilih malaikat Jibril untuk kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu wahyu. Malaikat Jibril dipilih oleh Allah untuk mengemban wahyu. Ya. Ini menunjukkan keistimewaan malaikat Jibril. Nikmat terbesar yaitu wahyu. Allah Subhanahu wa taala tugaskan malaikat Jibril untuk membawa. Ya, dan wahyu itu disebut nikmat. Ya, wahyu syariat itu nikmat. Ya, karena nikmat itu ada dua. Ya, di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, fa inna ni'ama law nadarna ilaiha lawajadna anha qisman. Kalau kita amati, nikmat Allah itu ada dua. Yang pertama, ni'amun yastawi fiha al-bahaim wal insan. Yang pertama ada nikmat yang sama-sama dinikmati oleh manusia dan hewan. Ya. Yaitu apa? Wahya nikmatu mut'atil badan al-akal. Misalnya nikmat berupa kesenangan manusia kepada makan, wasyarab dan minum, wan nikah, wasakan tempat tinggal. Nah, nikmat ini sama antara manusia dan hewan. Ya, manusia perlu makan, hewan juga perlu makan, minum, ya, berhubungan dan seterusnya, tempat tinggal. Ini nikmat yang sama dirasakan oleh manusia atau hewan. Satu lagi ada nikmat yang hanya diberikan Allah kepada manusia, hewan gak diberi, yaitu nikmat apa? Nikmat syariat, nikmat petunjuk hidayah, aturan berupa agama, itu nikmat. Maka manusia kalau nggak pakai agama sama dengan apa? Hewan sama. Ya. Coba manusia kalau nggak pakai hukum agama, nggak memperhatikan halal haram, sama dengan hewan, bahkan bisa lebih kejam dari hewan. Hewan cari makan, ya paling dia nangkap hewan buruan, terus dia matiin, dia makan. Manusia cari makan bisa lebih kejam dari itu. Ya. Kadang dia saudara sendiri dia bunuh, dia ambil hartanya, dia mutilasi, macam-macam. Sama-sama nyari makan. Karena nggak pakai apa? Agama. Ya. Maka nikmat yang kedua yang khusus Allah berikan kepada manusia adalah nikmat syariat atau nikmat wahyu berupa agama. Karena dengan syariat tersebut maka hidup seseorang menjadi lurus. Ya, menjadi lurus, menjadi terarah.
Dan gak mungkin hidup makhluk ini bisa lurus, bisa bahagia di dunia dan akhirat kecuali dengan aturan agama itu. Ya. Jadi Allah memberikan wahyu, menurunkan agama Islam kepada kita itu nikmat yang luar biasa, sehingga dengan nikmat agama hidup kita menjadi lurus, terarah dan bahagia di dunia dan di akhirat. Itu dengan agama, yaitu agama Islam. Ya, maka orang kalau nggak pakai agama nggak akan lurus hidupnya dan tidak akan bahagia. Ya, tidak akan bahagia. Ya, jadi jangan antum kira orang kafir yang hartanya banyak itu bahagia, enggak. Ya. Orang punya harta triliunan terus antum kira bahagia, mereka orang kafir, enggak. Orang yang hartanya triliunan kadang hutangnya juga triliunan juga. Makanya dalam sekejap bangkrut bisa enggak? Bisa. Ya. Orang punya harta triliunan, berarti kan bisnisnya juga modalnya triliunan. Kadang dia nggak punya modal gadein gedungnya, ya, nggak bisa bayar gadein gedung yang lain, artinya habis, jadi bangkrut. Ya. Mending kita ya punya uang cuma jutaan gitu ya, tapi amalnya masih ada. Baik. Nah, jadi bahagia itu cuma bisa dengan agama itu rumus ya. Tanpa agama, tanpa Islam orang nggak bisa bahagia. Ya sebahagia-bahagia juga cuma di dunia aja. Habis itu masuk neraka selama-lamanya. Apa bahagianya kayak gitu? Di dunia cuma dapat anggaplah 100 tahun gitu ya, menikmati dunia, habis itu di akhirat mati neraka tanpa ujung. Ya, tanpa ujung. Sampai kapan? Gak ada sampainya. Jadi kebahagiaan macam apa yang seperti itu? Maka kebahagiaan itu hanya dengan Islam. Ya, maka dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang menyebutkan nanti di akhirat orang-orang kafir itu seandainya mereka punya dunia dan seisinya plus yang serupa dengannya, artinya bukan cuma satu dunia, mereka punya dua dunia dan seisi-isinya, mereka akan jadikan itu tebusan, bayaran agar mereka bisa selamat dari neraka. Tapi Allah nggak nerima itu di akhirat. Allah cuma nerima apa? Islam. Di akhirat orang pengen selamat dari neraka cuma satu, Islam. Itu yang bisa menyelamatkan. Ya. Kalau di akhirat orang nggak punya Islam, artinya dia kafir di akhirat, nggak bisa menembus dengan apapun. Ya, bahkan dalam surat Al-Ma'arij itu lebih mengerikan lagi. Yawadul mujrimu la yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Orang-orang mujrim di akhirat nanti itu mereka berharap, berangan-angan seandainya mereka bisa selamat dari siksa hari itu, yaitu siksa neraka, meskipun mereka itu harus menebusnya dengan anak-anak mereka. Ya. Kalau di dunia orang kadang orang tua lebih baik kita susah, yang penting anak bahagia. Di akhirat yang penting kita selamat, meskipun tebusannya anak kita dimasukin ke neraka. Waliyadzubillah. Saking mengerikannya siksa neraka. Yang penting kita aja selamat. Mau seluruh dunia dimasukin ke neraka sebagai tebusannya nggak peduli. Ya. Mau tebusannya anak-anak sendiri masukin ke neraka, yang penting dirinya selamat. Ya, itu siksa neraka. Baik. Jadi kenikmatan ada dua. Yang pertama nikmat yang sama antara manusia dan hewan, yaitu nikmat
bersenang-senang dengan dunia, makan, minum, nikah dan lain-lain. Yang kedua, nikmat yang khusus Allah berikan kepada manusia, yaitu nikmat syariat atau nikmat agama. Karena dengan agama itulah kehidupan kita menjadi bahagia di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, "Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, dan dia beriman, nah ini dia beriman, maka akan benar-benar kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Tapi syaratnya tadi beramal soleh dan dia beriman. Jadi kalau beramal soleh dan beriman, janji Allah apa? Kami benar-benar akan berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu apa? Belum tentu kehidupan yang baik itu dikasih harta banyak, belum tentu rumah mewah, belum tentu itu. Para ulama menjelaskan kehidupan yang baik itu diantaranya insyirahus sadar. Allah berikan kelapangan dada. Dikasih makan hari ini cuma sama sambal, sayur asam, ikan asin, bersyukur. Itu hayatan thayyibah, nikmat gitu. Tapi ada orang dikasih makan yang enak-enak, dia nggak merasa nikmat, nggak puas, berarti dia nggak mendapatkan hayatan thayyibah. Jadi kehidupan yang baik itu bukan dari materinya, tapi dari hatinya. Ya, Allah berikan dia hati yang lapang, hati yang tidak gampang mengeluh, hati yang qanaah. Itu kehidupan yang baik. Makanya ada pepatah dari para ulama yang mengatakan kalau hati kita itu hati yang qanaah, maka antara kita dengan para raja itu gak ada bedanya. Apa bedanya kita sama para pemimpin, para pejabat, para raja? Gak ada. Kalau hati kita qanaah, ya, mereka tidur, kita tidur, bahkan tidur kita kadang lebih nyenyak. Ya, kita bisa ya mungkin mendengkur gitu kan. Mereka mah belum tentu. Kadang mereka itu butuh istirahat, harus minum obat penenang. Mereka makan, kita makan. Ya, mungkin mereka makannya di restoran, kita mah di sawah gitu kan. Tapi kenikmatannya kita dapat, mereka nggak dapat. Ya, itu hayatan thayyibah. Nah, siapa yang pengen kehidupan yang baik, amal soleh dan beriman. Jadi belum tentu orang itu hartanya banyak terus dia hidupnya enak, belum tentu. Ya, contohnya tadi orang-orang kafir, orang-orang kaya, orang kafir yang hartanya tak terbatas lah kalau kata kita itu. Mereka pusing hidupnya. Ya, contohnya di Indonesia orang kafir yang kaya siapa? Yang hartanya triliunan. Ya. Siapa Pak? Nah itu kan sekarang ada kasus ya, terancam bangkrut. Artinya dia pusing gitu. Jadi nggak jaminan hartanya banyak itu bahagia. Bahkan bisa jadi nggak bisa tidur. Untuk menjaga asetnya gimana, menjaga hartanya biar gak hilang gimana. Ya. Kadang orang harta pas-pasan ya tidur aja, nggak takut hartanya hilang. Tapi orang yang hartanya banyak, untuk bisa tidur dia butuh penjaga, butuh security, rumahnya butuh pagar yang kokoh, butuh CCTV, lemarinya butuh brankas yang kuat, baru dia bisa tidur. Sedangkan orang yang hartanya nggak banyak, mau tidur apa yang dia lakukan? Ya tidur aja. Jadi nikmat yang mana sebetulnya?
nikmat yang ini. Dia mau tidur mikirin dulu ini tuh pusing. Akhirnya nggak bisa tidur. Nggak bisa dia tidur sampai ngorok itu, nggak bisa. Ya, banyak ketakutan di kepalanya. Karena Allah kasih dunianya, tapi Allah cabut kehidupan yang tenangnya. Uang Allah kasih, ya, nggak tahu mungkin dari yang haram, dari yang halal nyampur. Makanya hartanya mah dapat, tapi ketenangannya nggak dapat. Ya, fasilitas mewahnya dapat, tapi nyamannya nggak ada. Ya, kasur kita sama kasur mereka mungkin jauh kualitasnya, ya. Tapi nyenyaknya dapat kita. Ya, insya Allah. Karena kita mah nggak banyak pikiran tidurnya. Ya. Paling mikirin satu, ya. Mikirin istri, anak itu aja. Ya, nggak banyak pikiran. Baik. Jadi bahagia itu dengan syariat, dengan Islam, dengan iman dan amal soleh. Baik. Wa wallahi, dan demi Allah, ini saya sampai bersumpah. Demi Allah. Artinya kalau udah sumpah itu ini bukan cuma dongeng-dongeng, ini benar. Law fatastal muluka wa abna'al muluki wal wuzara'a wa abna'al wuzara'i wal umara'a wa abna'al umara'i wal aghniya wa abna'al aghniya mimman laisu min ahli iman wal amal salih. Law fatastahum wa fatasta man amana wa amila salihan lawajadta tsani atyab aisyah wa an'ama balan wa asrahu sadran li'anna Allah alladhi biyadihi maqalidus samawati wal ard takaffal. Kata Syekh Utsaimin, kalau kamu cek, kamu periksa, kamu analisa, kamu adakan penelitian para raja dan anaknya raja, para menteri anaknya menteri, para pejabat anaknya pejabat, para agnia dan anak-anaknya agnia, yang bukan termasuk orang beriman, artinya orang-orang kafir. Kamu periksa mereka, lalu kamu periksa juga orang-orang kaya, orang beriman, para pejabat yang beriman. Ya, jadi bandingkan antara raja yang kafir, raja yang beriman, orang kaya kafir, orang kaya mukmin, pejabat yang kafir, pejabat yang mukmin. Sama-sama kaya, gitu. Sama-sama pejabat, sama-sama raja, tapi kebahagiaannya beda. Ya, misalnya orang kaya aja. Ini orang kaya kafir, ini orang kaya Islam. Hartanya sama-sama 5.000 triliun misalnya. Ya, 5.000 triliun. Berapa nolnya? Banyak ya. Sama-sama 5.000 triliun, tapi bahagianya beda. Yang mana yang lebih bahagia? Yang muslim. Kenapa? Itu janji Allah. Allah yang memiliki sumber kebahagiaan. Ya, harta Allah boleh bagikan ke siapa saja, tapi bahagia Allah kasih kepada yang Allah kehendaki. Nah, salah satu sebab kebahagiaan adalah dengan Islam, dengan agama. Ya, contohnya tadi kasur kita mungkin beda dengan kasur mereka, tapi yang dapat tidur nyenyak siapa? Kita. Faiman amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, dia beriman, kami beri, ini janji Allah. Dan Allah tidak mungkin mengingkari janji. Kami berikan dia kehidupan yang baik. Nah, maka sangat penting kita itu mempelajari iman. Belajar iman itu apa, rukun iman apa, iman pada Allah itu apa. Itu kunci bahagia. Jadi jangan-jangan kita ini hidupnya pusing, hidupnya gelisah, ngeluh terus, bukan kurang harta tapi kurang iman. Karena Allah janji kalau orang itu beramal soleh dan beriman, kami beri dia kehidupan yang baik. Berarti kalau kita merasa hidup kita belum baik, banyak pusingnya, antum kurang belajar iman, ya, kurang belajar akidah.
iman antum masih lemah. Dan itu yang kenyataannya itu ya, yang terjadi memang itu kurang iman. Kenapa orang ketika ditimpa musibah dia ngeluh? Itu tandanya dia kurang imannya kepada takdir. Ya, seandainya dia iman bahwa segala yang terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi itu ketetapan Allah, yang Allah tetapkan kepada kita, dan kita ini hamba, Allah adalah Rabb. Kemudian terjadi sesuatu, tidak akan dia itu berkeluh kesah. Nangis mungkin karena dia manusia, bukan robot. Ya, terkena musibah mungkin nangis, sedih, wajar, tapi tidak akan kesedihannya itu sampai bikin dia stres, ya, depresi, apalagi sampai bunuh diri, gak akan. Karena dia punya iman. Ya. Maka kalau orang sampai stres, depresi, itu bukan tekanan ekonomi sebetulnya. Faktor utamanya ya, ekonomi mungkin iya, tapi faktor utamanya apa? Lemahnya iman. Buktinya banyak orang yang miskin, hidupnya susah, tapi nggak sampai depresi. Ya, Abu Hurairah itu kurang miskin apa coba hidupnya? Sampai beliau itu sempat jatuh pingsan gara-gara nggak makan beberapa hari. Gitu. Sampai bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya, apa ada yang lebih miskin dari Abu Hurairah di antara kita? Gak makan sehari dua hari, gak ada. Ya. Tapi Abu Hurairah gak mengeluh gitu. Pernah beliau tuh lapar, haus, lapar, gak ada makanan apa-apa, perut udah keroncongan. Beliau keluar, diam di jalan. Tapi nggak ngemis, diam aja, berharap ada yang paham. Ya, tapi orang lewat banyak lewat, nggak ada yang paham. Sampai lewat Rasulullah SAW, kemudian Rasul tersenyum, karena Rasul paham. Ya, Abu Hurairah keluar ke sini karena lapar. Ya, Rasulullah paham. Ya, kemudian diajak oleh Rasulullah, ya, sampai dapatlah makanan. Ya. Baik. Nah, jadi masalah utama itu bukan karena tekanan ekonomi, tapi karena lemahnya iman. Kalau iman itu kuat, apapun bisa dilalui. Ya, contohnya misalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Musuh-musuhnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sampai kebingungan harus melakukan apa kepada Ibnu Taimiyah. Di penjara malah alhamdulillah bisa menyendiri, berkholwat, tahajud bebas, bahkan bisa nulis buku di penjara. Dikeluarkan dari penjara, berdakwah, mempengaruhi orang, dibunuh, mati syahid. Itu yang dicari. Mau diapain orang kayak gini? Jadi kalau kebahagiaannya sudah ada dalam hati, mau diapa-apain juga susah gitu. Nah, itu kalau orang sudah dapat kebahagiaan. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam di penjara. Ya, penjara itu sama dengan rumah di luar penjara. Ya, kita di luar penjara, di rumah luar penjara tidur, di sini juga tidur. Di penjara kita disuruh ibadah, di sana juga disuruh ibadah, sama Nabi Yusuf. Ya, makanya melalui hari-hari di penjara ya senang. Bahkan di luar penjara itu beliau ada fitnah-fitnah, godaan-godaan. Di penjara godaan itu nggak ada. Nah, di luar penjara beliau digoda dengan fitnah wanita. Di dalam penjara nggak ada. Itu orang kalau kebahagiaannya sudah ada dalam hati. Ya, makanya siapa yang di dunia nggak pernah mendapatkan surga dunia, di akhirat tidak akan mendapatkan surga. Apa surga dunia? Yaitu lapangnya dada. Ya, dada yang lapang.
ya, yang pandai bersyukur, tidak banyak berkeluh kesah, itu surga dunia. Orang kalau dapat itu hidupnya bahagia. Tapi kalau orang dadanya sempit, apapun akan jadi masalah. Ya, nggak punya rumah masalah, dapat rumah masalah. Itu kalau dadanya sempit. Hal-hal kecil pun akan jadi masalah. Hal-hal kecil. Tapi kalau orang dadanya lapang, jangankan hal kecil, hal besar pun jadi ringan, jadi gampang. Baik. Jadi kalau kita bandingkan orang kaya yang kafir, orang kaya yang Islam, yang lebih bahagia adalah yang Islam, karena itu janji Allah. Fatajidul mu'mina al-amila lis-shalihat masrurul qalbi munsyarihus sadri radiyan bi qada'illahi wa qadarihi in asabahu khairun syakarallah wa in asabahu bidduhu sabara ala dzalik wa tadra ila Allahi mimma shana. Maka akan kamu dapati seorang mukmin yang beramal soleh, dia hatinya gembira, lapang dadanya, ridho dengan ketetapan dan takdir Allah. Kalau menimpanya kebaikan, dia bersyukur. Kalau ditimpa yang sebaliknya, dia sabar. Dan dia memberikan udzur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang dia lakukan. Maksudnya dia berhusnudzon kepada Allah. Ya, misalnya dikasih sakit, dia apa? Sabar dan berhusnudzon kepada Allah. Tidaklah Allah memberikan penyakit ini kepada saya, melainkan pasti di baliknya ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Sehingga dia sabar menjalani sakitnya. Dia beri sehat, dia bersyukur, ya, tidak lupa diri, tidak sombong, ya. Dia menyandarkan kesembuhannya kepada Allah, bukan menyandarkan kesembuhan ini karena saya punya uang, ya, bisa berobat ke sana kemari, bukan. Tapi sehatnya dia karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang beriman. Baik. Wa alima annahu innama asabahu bidunubihi faraja'a ila Allah Ta'ala. Dan dia mengetahui dia tertimpa musibah itu semata-mata karena sebab dosanya. Lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis disebutkan ajaban lil mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Semua perkara orang beriman itu kebaikan, dan tidak ada yang seperti itu kecuali bagi orang yang beriman. Kalau ditimpa yang menyenangkan, dia bersyukur. Kalau ditimpa yang menyulitkan, maka dia bersabar. Dan dua-duanya adalah kebaikan. Ya. Kita dikasih sehat, alhamdulillah, kita bersyukur, itu kebaikan. Dikasih sakit, ya. Kalau cuma flu, batuk, ya, alhamdulillah, ala kulli hal, ya. Maka Rasulullah itu selalu bersyukur dalam segala keadaan. Dikasih sehat, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dikasih sakit, alhamdulillah, ala kulli hal. Kenapa dikasih musibah alhamdulillah? Karena ya masih banyak yang bisa disyukuri, ya. Misalnya orang diberi sakit, ya. Masih ada yang lainnya belum sakit. Misalkan sakit kepala, berarti kan tangan belum sakit, kaki belum sakit, masih ada alhamdulillah. Alhamdulillah yang kedua, ya, ujiannya masih ujian, ya, level duniawi, ya. Kehilangan kesehatan, kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, itu musibah level dunia. Artinya masih ada ujian yang lebih berat, yaitu kalau orang diuji dengan agama, ya, berat melaksanakan tahajud, berat ngaji, itu ujian lebih berat. Maka kita diuji kehilangan harta, alhamdulillah. Diujinya di ujian duniawi, bukan ujian agama. Ya, ujian agama orang lebih sulit, ya, bisa tadinya ngaji jadi nggak ngaji, tadinya sholat jadi nggak sholat, lama-lama murtad, naudzubillah.
Jadi yang hilang bukan hartanya, tapi hidayahnya Allah cabut. Nah, jadi kita diuji, alhamdulillah, ujiannya masih ujian duniawi. Baik. Idan akbaru nikmatin anzalahu Allahu 'alal khalqi hiya nikmatud din. Oleh karena itu, nikmat terbesar yang Allah turunkan kepada makhluknya adalah nikmat agama. Ya, maka pelajarilah agama. Ya, carilah agama. Itu nikmat terbesar. Wal hayatul hakikiyah hiya hayatul akhirah, dan kehidupan yang hakiki yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Adapun kehidupan dunia ya enggak ada apa-apa. Allah berfirman, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dalam surat Al-Fajr. Nanti di akhirat orang berkata, aduhai seandainya dahulu aku berbuat sesuatu untuk kehidupanku. Maksudnya kehidupan akhirat. Ya, dia berangan-angan, andai dulu waktu hidup di dunia dia melakukan ini itu. Ya, seandainya dulu di dunia sholat, puasa, zakat, ngaji, segala macam kebaikan, untuk apa? Untuk kehidupanku yang sekarang. Ini menunjukkan bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Fadunya laysat bisyai. Adapun dunia dia bukan apa-apa. Ya, laisat bisyai, bukan apa-apa. Al hayatul hakikiyah hayatul akhirah. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Nah, ini pengingat buat kita. Jangan sampai kita tuh sehari 24 jam salah niat. Ya, niatkan untuk akhirat. Ya. Kita bekerja, jangan lupa niatnya akhirat. Ya, kenapa kita bekerja? Ya, kita bekerja ini perintah agama. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalau sholat sudah ditunaikan, maka bertebaran di muka bumi dan carilah sebagian karunia Allah. Cari rezeki, itu perintah. Jangan kita ini jadi orang yang nganggur, ibadah enggak, cari nafkah enggak. Itu dibenci dalam agama Islam. Nah, kita niatnya itu. Karena niatnya ibadah, ya mencari rezeki kita ibadah, maka ada rambu-rambunya. Biar halal rezeki yang kita peroleh. Ya, datangnya tepat waktu, pulangnya tepat waktu, kerjanya sungguh-sungguh, mengerjakan sesuai arahan. Ya. Dan kita punya kemampuan, kompetensi. Karena kita ibadah, gak sembarangan. Nah, kalau niatnya ibadah, insya Allah dapat pahala. Jangan orang bekerja untuk apa? Ya untuk kaya. Kalau kaya mau apa? Ya mau senang-senang, pengen menikmati dunia, pengen kayak orang-orang keliling dunia, jalan-jalan ke sana kemari. Ya, ini orang cari dunia. Buat apa dunia? Ya, sebentar hidup di dunia, habis itu ditinggalkan, udah nggak ada apa-apa. Ya, maka niatkan akhirat. Baik. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi, yang sebenar-benarnya adalah orang yang rugi di dunia, di akhirat, yaumul qiyamah nanti. Rugi dirinya dan keluarganya di hari kiamat. Itu sebenar-benarnya kerugian. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Ya, jadi sebenar-benarnya kerugian adalah orang yang rugi di akhirat. Orang dagang di dunia rugi gak seberapa itu. Modal habis, bangkrut, sampai punya hutang gak seberapa. Ya, hutang gak seberapa, yang penting kita berusaha bayar. Kalau terbayar alhamdulillah, kalau gak terbayar karena kita gak punya kemampuan, mudah-mudahan ada hujah di hadapan Allah. Ya, tapi bukan nyepelekan hutang ya, karena kadang manusia itu ya butuh hutang juga. Ya, butuh berhutang. Kalau berhutang yang untuk perkara darurat boleh, berhutang untuk makan, berhutang untuk berobat anak boleh. Yang penting berusaha untuk bayar. Yang nggak boleh, nggak ada tanggung jawab atau kepedulian untuk bayar hutang, itu yang nggak boleh. Baik, sampai di sini dulu ya. Nanti pertemuan berikutnya
firman Allah Subhanahu wa taala, muta'in tsumma amin, wa ma sahibukum bimajnun, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى. Silakan dari para jamaah kalau ada yang bertanya, masih ada waktu insyaallah. Masih banyak waktunya. Ya. Mohon kiat-kiat ini, kiat-kiat kalau kita mengimani setiap apa yang terjadi dalam diri kita. Karena secara ilmu mungkin ya, secara ilmu sekarang lebih mudah saya dapat ya, misalnya mau dalil, mau apa semua, Al-Quran semua kita mudah dapat ya. Cuman dalam prakteknya, pada kenyataannya mudah sekali juga kita terjerumus gitu Pak. Ya, betul, yang antum bilang itu betul. Secara ilmu kita sudah tahu, sudah paham. Tapi kadang dalam prakteknya kita melanggar ilmu yang kita udah tahu. Jadi itu memang butuh latihan. Ya, kayak tadi contohnya, menerima ridho terhadap takdir yang kurang sesuai dengan harapan kita. Teorinya kan jelas, sudah terima, insya Allah di balik itu ada kebaikan-kebaikan. Ya, itu janji Allah. Tapi ketika itu menimpa kita, kadang berat gitu kan. Ya, nggak usah yang besar-besar, yang ringan-ringan aja. Ya kayak kita qadarullah tiba-tiba HP kita dicuri misalkan, hilang. Kan orang lebih sering menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi, berkeluh kesah. Jangan, orang tuh begitu hilang dia bilang qadarullah wa masya'a fa'al, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khulubni khairan minha. Ya, ketika HP-nya hilang biasanya orang, ya kenapa? Jadi kenapa? Bukan HP-nya, isinya itu. Ya, jadi dia lebih cepat menyalahkan, apa aja disalahkan daripada ridho gitu. Itu faktanya kebanyakan seperti itu. Jadi yang pertama tentunya harus latihan, ya, berlatih. Apa-apa itu harus latihan. Akhlak-akhlak mulia itu harus latihan. Termasuk menerima ketetapan Allah itu kalau nggak dibiasakan, nggak dilatih ya nggak akan terbiasa. Dari hal-hal kecil aja. Misalnya kita mau ke kantor nih, udah direncanakan lewat sini biar nggak macet. Tahu-tahu macet. Biasakan kita tuh bilang apa? Qadarullah. Memang kita pengennya nggak macet, biar nggak terlambat, tapi Allah kasih macet. Udah, itu hal ringan gitu. Kalau hal ringan saja kita nggak bisa, jangan berharap yang gede kita bisa. Ya, jadi kalau macet saja kita nggak pernah bilang qadarullah, ini takdir Allah, pasti ada hikmahnya. Nggak pernah bilang gitu, ya nanti perkara yang lebih besar nggak bisa lagi. Gitu. Tapi kalau antum dari perkara yang kecil, misalkan antum berharap, misalkan ya, yang kecil aja, antum berharap, misalkan bilang sama anak antum atau sama istri antum, nanti abi pulang tolong rumah rapikan, misalkan gitu ya. Pas antum pulang berantakan, ya berantakan. Berarti kan nggak sesuai harapan. Tapi ini takdirnya, itu takdir bukan takdir. Nah, ketika seperti itu terus antum bilang, wah marah-marah gitu kan, cuma bisanya menyalahkan, saya capek begini.
Padahal mah istri juga capek di rumah juga. Ya, dia nggak tahu anaknya seharian tuh ribut di rumah. Nah, tapi kalau antum hal yang sepele kayak gitu bisa bilang qadarullah ya, kita memang pengennya pas pulang tuh udah rapi, tinggal istirahat, tinggal mandi. Insya Allah. Nah, dari belajar yang kecil-kecil nanti yang besar itu bisa, gitu ya. Di latihan hal-hal yang kecil, biasakan menerima. Ya, anak bandel gitu ya. Udah kita bilangin masih bandel, sabar gitu. Nerima. Ini proses. Allah ngasih ya seperti ini. Jangan kemudian kita bandingkan dengan anak orang begitu, nggak boleh. Ya, Allah ngasihnya ke kita yang seperti ini modelnya. Jadi mungkin itu ya, belajar. Kemudian yang kedua, tadi harus ada dalam hati rasa yakin. Ya, Allah itu lebih sayang kepada kita melebihi sayangnya ibu kita kepada kita. Kalau seorang ibu gak mungkin melemparkan anaknya ke dalam api, Allah lebih tidak mungkin lagi. Jadi Allah itu lebih sayang kepada kita daripada ibu kita. Kalau ibu gak mungkin mencelakakan kita, apalagi Allah lebih gak mungkin lagi. Maka dibalik yang menurut kita ini kok gak adil, pasti ada kebaikannya. Allah yang lebih tahu. Misalnya kita minta kaya, ya Allah saya minta kaya, kok dikasihnya miskin? Maka berhusnudzan kepada Allah. Kita kalau dikasih kaya mungkin kita jadi kafir, jadi murtad, jadi maksiat, bisa jadi. Dan Allah nggak mau itu. Allah nggak mau hidayah itu hilang dari diri kita. Makanya kayanya nggak dikasih miskin terus. Kenapa? Karena dengan miskin ya kita berdoa terus, nangis terus, sholat terus, ke masjid terus, sampai meninggal begitu. Nanti di akhirat dapat surga. Daripada misalkan dikasih kaya padahal dia belum siap dirinya untuk kaya. Orang kalau dikasih kaya imannya lemah, ya dengan hartanya dia apa? Maksiat. Zalim. Dari maksiat kecil, maksiat besar. Maksiat kan kalau terus menerus ngotorin hati, lama-lama buta hatinya, lama-lama hidayahnya Allah cabut. Ya. Jadi murtad bisa jadi. Ya, banyak ya, intinya seperti itu. Kadang kita minta sesuatu tapi Allah ngasihnya berbeda. Nah, maka berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi? Ibu-ibu, ada ibu-ibu? Ya, silakan Pak. Minta bimbingannya cara menasehati anak yang sudah dibilang dewasa ya, mungkin di atas 20-25. Itu mungkin ada menyimpang, mungkin apa film apa gitu kan ya. Kita nasihati sekali, 2 kali, 3 kali gitu masih begitu terus tuh caranya. Kita mau keras Anak ya. kalah ya. Kalau Anak kita sendiri. ya itu minta nasihat. Mau keras, ikut salah gitu ya. Ya. Tapi kita lembut juga dia nggak berubah gitu ya. Ya, jadi kata para ulama dan guru-guru kita, mendidik anak itu ibarat main layangan. Ada kalanya kita narik, ada kalanya kita ulur. Ada kalanya kita yang harus ngalah. Karena kalau kita nggak ngalah, pecah nanti. Anak kuat, kita kuat, udah patah, pecah. Ya. Terutama anak-anak usia remaja ya, yang mereka itu lagi mencari jati diri. Ya, anak SMP, SMA itu kadang kalau salah asuh, udah salah kesananya. Makanya orang tua juga harus belajar. Ada kalanya kita harus ngalah gitu. Misalnya anak main HP misalkan ya, kita pengen anak jangan main HP gitu kan. Kita harus paham kondisi anaknya.
Ya, kalau kondisi anak itu belum kecanduan banget, artinya dia masih di awal-awal lah, belum candu istilahnya, itu bisa kita ambil HP-nya, paling dia ya sedih sehari 2 hari. Tapi beda halnya dengan orang yang sudah kecanduan, antum ambil HP-nya malah rusak dia, bisa gila, bisa. Karena itu soal penanganan. Orang yang kecanduan itu gak bisa langsung diambil gitu, ada tahapan-tahapannya. Makanya ayat tentang homer, pengharaman homer itu gak sekaligus. Kenapa? Karena waktu itu sudah kecanduan homer itu. Kalau diharapkan sekaligus, mereka malah gak akan meninggalkan homer. Maka dikurangi dulu ya. Ya, belum diharamkan. Tapi kalau mau sholat jangan. Ya, pertama dijelaskan homer itu bahaya. Manfaatnya ada tapi sedikit, lebih besar bahayanya. Tahapan kedua, kalau mau sholat jangan minum homer karena nanti bacaannya kacau. Ya, baca Qul ya ayyuhal kafirun nggak selesai karena pengaruh itu. Nanti setelah siap diharamkan sama sekali. Itu mengatasi yang kecanduan. Nah, kadang ada orang tua nggak paham. Anak ini udah di tahap candu, udah katanya ambil aja HP-nya. Yang terjadi apa? Anaknya gila, stres. Akhirnya yang repot siapa? Ya dia juga harus bawa anaknya ke psikiater. Ya jadi lebih mudarat gitu. Nah, jadi tadi harus tahu kapan narik, kapan ulur. Ya, misalkan bikin diskusi sama anak, ya. Misalkan anak main HP, ya udah. Zaman sekarang nggak bisa anak itu nggak main HP, tapi kita bisa ngasih aturan. Misalkan boleh main HP tapi seminggu 2 hari misalkan Senin sama Jumat atau Senin sama Rabu. Selain itu kita sepakat nggak boleh. Sepakat udah. Nanti kalau melanggar gimana? Melanggar berarti disita 1 minggu 2 minggu gitu. Bikin kesepakatan sama anak. Ya, anak kan udah dewasa, udah bisa berpikir, bisa berhitung. Ya, dibikin aturan seperti itu. Nanti ketika ada pelanggaran, ya kita kasih sanksi, HP-nya disita. Dan ini udah kesepakatan dari awal. Jadi anak gak akan mengelak dia. Intinya orang tua harus paham kapan saatnya kita keras, kapan saatnya kita tahan dulu gitu. Jangan ketika anak ini ngotot, orang tua juga ngotot. Yang terjadi apa? Orang tua nggak dihargai karena dia nggak paham. Misalkan anak pengen sesuatu, apa aja ya, misalkan anak TK, anak SD pengen sesuatu dan kita tahu keinginannya sangat kuat. Nah, mungkin pada saat itu kita yang kalah. Misalkan anak ya pengen jajan permen misalnya. Ya, dan kita tahu si anak ini pada saat itu keinginannya sangat kuat. Udah kita bilangin permen ini nggak baik, ini nggak bisa, ya sudah, mungkin sesekali kita ngalah, kita beliin, tapi kita kasih arahan. Ya udah sekarang kita beli, tapi besok nggak beli lagi misalnya, atau tapi nanti habis ini belajar gitu. Nggak apa-apa, kita sesekali ngalah nggak apa-apa. Ya, jangan kita ngotot terus, pokoknya nggak boleh. Nah, kadang kalau begitu anak jadi rusak. Ya, jadi metode mendidik itu memang ada ilmunya dan orang tua wajib belajar. Repotnya kadang orang tua tidak belajar. Gitu. Pokoknya nikah udah, anak istri yang ngurus. Ya istrinya jadi apa? Pusing. Apalagi kalau suami kurang bisa memberi motivasi. Yang ngadepin anak di rumah itu kan siapa? Istri. Istri itu kadang pusing ngadepin anak, betul nggak? Nah, kalau kita pulang terus nggak bisa memberikan motivasi kepada istri, malah menyalah-nyalakan istri, udah, istri rusak, anak rusak, gara-gara bapaknya rusak, nggak belajar ya. Tapi kalau bapaknya belajar, nanti istrinya curhat, capek hari ini, pusing, anak berantem terus, kita kasih penyemangat. Ya namanya anak. Ya dulu juga kita begitu waktu masih anak-anak.
berantem, ngacak-ngacak rumah tuh biasa. Kita juga dijewer sama orang tua, kadang dipukul. Ya, sabar, ya, jangan dimasukin hati, niatkan untuk ibadah. Ya itu paling kan ngasih motivasi, sambil ngasih trik-trik gitu. Kalau ngadepin ini yang laki-laki, dia karakternya begini, caranya begini, nanti dilatih gitu sama kita. Itu ya. Mungkin itu. Jadi ada ilmu khusus memang harus belajar ya, menghadapi anak, terutama zaman sekarang ya. Anda masih punya ibu, ya ibu Anda masih alhamdulillah masih sehat di kampung. Sering bilang sama anak, kayaknya kalau ngurus anak zaman sekarang nggak sanggup, karena dia tahu anak zaman sekarang kayak apa. Kalau ngurus anak dulu masih bisa, ya, sebadal-badalnya anak zaman dulu kan sama orang tua masih takut, ya. Tapi anak zaman sekarang kadang sama orang tua juga nggak takut melawan, ya. Makanya ibu anak sampai bilang kayak gitu, kalau dikasih suruh ngurus anak zaman sekarang kayaknya nggak sanggup. Artinya apa? Tantangannya lebih besar. Maka kita orang tuanya juga senjatanya harus lebih besar juga. Tapi barangkali itu ya, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى